Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana Rahma, NIM SF19035 dari kelas 6D. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mencari uji normalitas pada data menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah tipe 24. Pertama-tama, buka data yang ingin kita gunakan. Saya menggunakan data dari skripsi penelitian dari Desviana Dili Cynthia Putri, angkatan 2017, dengan judul Uji Aktivitas Tonitikum Ekstrak-etanol 96% umbi bawang layak atau Eleutherin bulbosa Werbe secara in vivo. Kemudian, ini adalah data yang akan saya gunakan untuk mencari uji normalitas. Yaitu data jatuh mencit hari ke-7 pada akumulasi. Yang digunakan adalah data kumulatif. Didapat dari penjumlahan pada menit yang ke-10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga, dan menghasilkan data kumulatif. Kemudian kita masuk ke SPSS. Dan buka variabel view. Kemudian isi kolom nama sesuai data yang kita miliki. Di sini, kontrol negatif, NaCMC, kontrol positif kafein, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Sama di sini. Kemudian pada data itu kita pilih numerik. Untuk desimal, saya menggunakan 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Pada label, saya hanya menuliskan sesuai dengan nama data yang kita miliki. Untuk values, diisi hanya di bagian data kelompok. Di sini, isi value 1 dan beri label nama. Saya contohkan ulang. Kumulatif 3 kali 10. Sudah seperti ini, kemudian add. Oke. Seperti ini hasilnya. Pada bagian measure, kita pilih scale ini atau skala. Kemudian site. Dan untuk bagian variabel view selesai sampai sini. Kemudian kita masuk ke data view. Ini ke data view. Di data view kita masukkan data kelompok yang ada di setiap data yang ada di sini. Saya menggunakan Excel agar memudahkan saya menyalin data ke SPSS. Ini. Astaga.
Untuk data kumulatif, kita tadi sudah melabelnya dengan angka 1 yang di sini. Kembali ke data view. Maka kita tulis saja di sini 1. Sudah. Setelah memasukkan data, kita klik Analyze. Yang ini. Kemudian Descriptive Static. Yang ini. Setelah itu Explore. Nah, setelah ini masukkan data kontrol negatif ini ke dependent list sampai dosis ketiga. Sudah, kemudian data kelompok kumulatif dimasukkan ke factor list. Seperti ini. Setelah itu, klik plots. Kita centang histogram. Normality yang ini. Baru setelah ini, continue. Dan oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, sudah keluar hasilnya. Kita masuk ke test of normality. Yang dilihat darinya adalah sing. Karena sing normal, jika nilainya adalah lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada kelompok kumulatif terdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke uji parametrik. Kemudian kita lanjut ke uji parametrik. Masuk ke variable view. Kita ketik terlebih dahulu. Setelah selesai masukkan datanya, setelah kita masukkan data di sini, labelnya kita isi dengan nama yang sama. Di situ kita pilih scale ini 0, tapi data sebelumnya ini numerik. Setelah selesai mengisi ini, kita masuk ke data view. Ambil data dari sini. Masukkan ke sini. Kemudian data kumulatif. Kita isi. Selesai. Kita melakukan uji homogenitas atau parametrik ini. Sebelumnya uji parametrik digunakan untuk syarat dalam digunakan untuk syarat data sebagai sampel terdistribusi normal. Pada uji kumulatif ini, itu terdistribusi normal, maka dilanjutkan adalah uji parametrik. Untuk uji parametrik itu, dia terdiri dari 4 uji parametrik, kemudian kita masuk ke Analyze.
ini kita masuk ke analyze. Kemudian kompartemen. Setelah itu kita ketik online ANOVA. Kumulatif masuk di defender list. Dan kelompok uji masukkan di faktor. Klik options. Setelah itu centang deskriptif, homogeneity, setelah itu continue, post hoc, kemudian kita centang LSD sama Bonfer, sudah, kemudian continue. Setelah itu oke, kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah hasil pada ujian ANOVA. Pada homogeneity ini terdapat SIG 0,0737, di mana disebut terdistribusi normal, yang di mana terdistribusi normal itu lebih dari 0,05. Untuk uji ANOVA-nya sendiri itu SIG di uji ANOVA tersendiri itu adalah 0,000. Tetapi pada post hoc testnya, yaitu pada LSD itu yang 0,005 hanya pada kontrol negatif dan yang kontrol positif. Dan pada kontrol positifnya hanya ada 2 yang tidak terdistribusi normal. Untuk uji Bonferroni-nya itu sama pada kontrol negatifnya, menghasilkan 0,00 atau tidak terdistribusi normal. Dan pada kontrol yang lain terdistribusi normal. Setelah itu kita lanjutkan ke uji kedua, yaitu uji varian. Klik analyze, ini. Kemudian kompartemen yang ini. Setelah itu varian sample retest. Data kumulatif di variabel 1 dan kelompok uji di variabel 2. Setelah ini klik OK. Nah, ini sudah keluar. Kemudian pada perbandingan minnya yaitu lebih dari 0,05. Tapi untuk SIG-nya itu tidak kondisional. Tapi untuk SIG itu tidak kondisi normal atau tidak lebih dari 0,05. Dan ini juga pada varian sample test juga bahwa SIG-nya tidak lebih dari 0,005. Sehingga pada tes varian itu cuma membandingkan. Kemudian kita masuk di analyze. Kita masuk ke analyze lagi. Kita masuk ke uji ketiga yaitu uji M-prime pirate. Kemudian kita masuk ke uji ke variabel dan grup 2. Sudah, kemudian klik continue. Nah, ini oke. 5 dengan kontrol negatif dan positifnya. Dan untuk SIG-nya itu ternyata lebih dari 0,05 sehingga dikatakan terdistribusi normal, accommodation correction. Kemudian completes biarkan kedua data di variabel ini. Setelah ini klik OK. Nah, untuk SIG-nya ini tidak terdistribusi normal atau kurang dari 0,05 dan untuk SIG kelompok uji distribusi normal. Uji kumulatif yang saya gunakan ini
yaitu adalah hanya uji normalitas, homogenitas, dan ANOVA, dan uji invariates atau independent test. Sekian dari presentasi saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.